Mari kita bahas terkait Pancasila. Yang pertama itu pengertian Pancasila. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Sehingga Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi teman-teman perlu kita ingat, Pancasila itu adalah sebagai ideologi dasar. Selanjutnya itu pengertian Pancasila secara etimologis. Nah, di sini Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang artinya 5, sedangkan sila itu artinya sendi, alas atau dasar. Nah, di sini pengertian Pancasila secara historis, yaitu yang pertama Muhammad Yamin, itu pada tanggal 29 Mei 1945. Di sini ada 5 asas. Asas yang pertama itu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan peri kesejahteraan rakyat. Selanjutnya yaitu yang kedua menurut I.R. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Yang pertama yaitu nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga yaitu mufakat dan demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, inilah awal terbentuknya Pancasila, sehingga I.R. Soekarno kelima asas tersebut diberi nama Pancasila dan diperingati setiap tanggal 1 Juni. Jadi sini setiap 1 Juni itu adalah pasti ada peringatan lahirnya Pancasila. Jadi itu pengertian Pancasila secara terminologis. Nah, di sini yang pertama itu bagian Undang-Undang 1945. Nah, pada tanggal 18 Agustus 1945, diingat ya, 18 Agustus. Nah, di sini PPKI mengesahkan Undang-Undang 1945. Adapun Undang-Undang 1945 tersebut terdiri atas 2 bagian, yaitu pembukaan dan pasal-pasal. Undang-Undang 1945 yang berisi 3 pasal, 1 aturan peralihan yang terdiri atas 4 pasal, dan 1 aturan tambahan yang terdiri atas 2 ayat. Dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang terdiri atas 4 alinea tersebut tercantum rumusan Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua yaitu konstitusi RIS. Nah, di sini berlaku sejak tanggal 29 Desember 1945 sampai 17 Agustus 1945. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Dasar. Ini berlaku pada 17 Agustus sampai dengan 5 Juli. Yang keempat yaitu kalangan masyarakat. Nah, di sini dalam ketetapan MPR Romawi 20 garing MPRS garing 1966 dan Inpres nomor 1213 AB 1968 menegaskan bahwa pengucapan penulisan rumusan Pancasila yang sah dan benar itu adalah pembukaan Undang-Undang 1945 di sini. Nah, selanjutnya itulah sejarah lahirnya Pancasila. Nah, pada tanggal 1 Maret 1945, pemerintah militer Jepang di Jawa di bawah pimpinan Indonesia, yaitu Saigo Shikikan, yaitu Panglima tertinggi, Harada Kumakichi mengumumkan pembentukan suatu badan, yaitu Dokuritsu Junbi Chosakai atau yang disebut BPUPKI, dan diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat. Nah, fungsinya dari BPUPKI itu sendiri yaitu untuk menyelidiki dan mengumpulkan usul-usul untuk selanjutnya dikemukakan kepada pemerintah Jepang untuk dapat dipertimbangkan bagi kemerdekaan Indonesia.
Yang kedua yaitu BPUPKI ini melaksanakan sidang 2 kali, yaitu sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan sidang kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Dan di sini pada sidang pertama di RKRT Rajiman Video Diningrat memilih 3 orang, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno untuk membahas rumusan dasar negara yang akan dibentuk. Nah, di sini akhirnya membentuklah panitia 8 yang dibentuk oleh Ketua BPUPKI tadi yang membahas tentang rumusan Soekarno tentang Pancasila. Di sini anggota panitia 9 tersebut yaitu Ir Soekarno sebagai ketua, Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Muhammad Sutarjo, Karto Hadikusumo, A.A. Maramis, R. Oto Iskandar Dinata, yang terakhir yaitu Dr. Muhammad Hatta. Selanjutnya pada tanggal 22 Juli 1945 terbentuklah panitia 9 yaitu Dukuritsu Junbityo Sakai yang diketuai oleh Ir Soekarno. Nah, di sini anggota panitia 9 tersebut yaitu yang pertama Ir Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Kiai Haji Wahid Hasyim, Abdul Kahar Muzakir, Abi Kusno Jokro Sujoso, Haji Agus Salim, Ahmad Subarjo, dan yang terakhir itu Muhammad Yamin. Selanjutnya, kemudian panitia 9 merumuskan calon mukadimah hukum dasar atau dikenal sebagai Piagam Jakarta. Jadi di sini Piagam Jakarta itu adalah dibentuk dari panitia 9. Nah, selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan dan akan dibentuk Dukuritsu Jumbi Ikai atau PPKI. Pada tanggal 9 Agustus 1945 dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang diketuai oleh Ir Soekarno. Selanjutnya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Dan di sini pada 17 Agustus 1945 itu adalah Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Dan di sini pada tanggal 18 Agustus, 1 hari sejak proklamasi, di sini PPKI mengadakan sidang dengan acara utama yaitu yang pertama mengesahkan Undang-Undang 1945, yang kedua yaitu memilih presiden dan wakil presiden pertama yaitu Ir Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Yang ketiga yaitu menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai musyawarah darurat. Di sini Pancasila sebagai ideologi nasional. Di sini asal mula langsung yaitu ada 4 kausa. Kausa yang pertama itu kausa materialis yaitu bangsa Indonesia. Yang kedua kausa formalis yaitu pidato Soekarno. Yang ketiga kausa efisien yaitu PPKI melakukan sidang BPUPKI. Yang keempat yaitu kausa finalis yaitu anggota BPUPKI dan panitia 9 termasuk Soekarno dan Hatta. Asal mula tidak langsung yaitu unsur-unsur Pancasila sebelum secara langsung dirumuskan menjadi dasar filsafat yaitu ada 5 yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, nilai keadilan. Selanjutnya nilai-nilai yang terkandung dalam pandangan hidup Pancasila sebelum membentuk negara yaitu nilai adat istiadat, nilai kebudayaan, nilai religius. Selanjutnya asal mula tidak langsung Pancasila pada hakikatnya bangsa Indonesia sendiri sebagai kausa materialis atau asal mula tidak langsung nilai-nilai Pancasila. Yaitu makna sila-sila Pancasila dan arti penting Pancasila dalam NKRI. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di sini dilambangkan oleh bintang. Di sini pengamalan yang seperti Pancasila untuk sila pertama yaitu bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Indonesia bukan negara agama, tapi negara berdasarkan agama. Yang kedua, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara sesama pemeluk agama dengan menganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa.
Selanjutnya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab yang dilambangkan dengan rantai. Di sini untuk pengamalannya yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan atau hak asasi manusia. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kemanusiaan asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Selanjutnya mengembangkan sikap tidak semena-mena, tidak memaksakan kehendak terhadap orang lain. Sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia yang dilambangkan oleh pohon beringin. Untuk pengamalannya yaitu mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa dengan memupuk rasa bela negara, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Untuk sila keempat, kerakyatnya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dilambangkan ini kepala banteng. Untuk pengamalannya yaitu musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang kedua, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Yang ketiga, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Untuk sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini dilambangkan oleh padi dan kapas. Untuk pengamalan sendiri itu yang pertama mengembangkan sikap yang luhur yang mencerminkan sikap yang dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Yang kedua, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan keadilan sosial, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban pribadi dan orang lain. Di sini kita bahas yaitu kedudukan dan fungsi Pancasila. Ada 3 yaitu pandangan hidup bangsa, yang kedua dasar negara Republik Indonesia, yang ketiga ideologi bangsa dan negara. Di sini untuk ideologi Pancasila itu sendiri itu paham negara persatuan, kebangsaan, dan integralistik. Negara Pancasila dan negara kebangsaan sesuai dengan 5 sila Pancasila. Selanjutnya yaitu ideologi liberal. Di sini setiap warga bebas berlomba demi kesejahteraan pribadinya. Pemerintah tidak mencampuri urusan pribadi warganya. Pemerintah wajib melindungi warganya. Yang ketiga yaitu ideologi komunis, yaitu masyarakat tanpa kelas dan negara. Seluruh tata kehidupan ditentukan dan diatur oleh penguasa. Masuk ke subtes Pancasila dan pembahasannya. Nah, untuk soal yang pertama yaitu peraturan yang ada di negara Indonesia, baik tertulis maupun tidak tertulis, semuanya harus bersumber pada Pancasila. Karena Pancasila sebagai A. Ideologi bangsa, B. Falsafah bangsa, C. Instrumen bangsa, D. Dasar negara, E. Cita-cita negara. Yang benar yaitu dasar negara. Kenapa? Sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila menjadi sumber nilai, norma, dan hukum yang bersifat universal, yang berlaku di seluruh bagian Indonesia sehingga mengikat kepada seluruh rakyat. Segala peraturan yang ada tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di Pancasila. Soal berikutnya yaitu Pancasila sebagai dasar negara Indonesia melewati proses yang panjang sehingga akhirnya sampai pada perumusan final, yaitu pengesahan konstitusional. Pengesahan Pancasila sebagai dasar negara terjadi pada tanggal A. 1 Juni 1945, B. 22 Juni 1945, C. 17 Agustus 1945, D. 18 Agustus 1945, E. 19 Agustus 1945. Jawabannya adalah D. Kenapa? Karena pada tanggal 18 Agustus 1945 di sini PPKI mengadakan sidang dan menghasilkan yaitu 1. Menetapkan Undang-Undang 1945 sebagai dasar negara. Yang kedua, memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden.
Yang ketiga, membentuk komite nasional untuk membantah kinerja presiden sebelum MPR dan DPR dibentuk. Pembentukan Undang-Undang 1945 menentukan cita-cita negara yang dijabarkan dalam pasal-pasal Undang-Undang 1945. Pancasila sebagai dasar negara tidak secara eksplisit disebutkan dalam pembukaan alinea keempat. Soal yang ketiga, proses pembuatan Pancasila menjadi dasar negara melalui proses yang panjang. Yang memperkenalkan istilah Pancasila pertama kali adalah A. Drs. Muhammad Hatta, B. Muhammad Yamin, C. Ir. Soekarno, D. Dr. Rajiman Widyodiningrat, E. Supomo. Jawabannya yaitu E. Soekarno. Karena nama Pancasila dipilih oleh Ir. Soekarno atas saran ahli bahasa yang mengajukan usul mengenai calon dasar negara terdiri atas 5 hal, yaitu nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, 3. mufakat atau demokrasi, 4. kesejahteraan sosial, 5. ketuhanan yang berkebudayaan. Soal yang keempat, Pancasila menjadi petunjuk untuk membuat aturan hukum serta pedoman. Untuk menjalankan kehidupan bernegara, hal ini karena Pancasila merupakan A. dasar dan ideologi negara, B. kemauan bank negara, C. keputusan bersama seluruh rakyat, D. pemikiran negara baru, E. perangkat yang digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan. Jawabannya yaitu A. Dasar dan ideologi negara. Kenapa? Karena Pancasila dijadikan dasar pembuatan segala peraturan dan hukum karena Pancasila sebagai dasar negara, sehingga segala peraturan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalamnya. Pancasila sebagai ideologi negara mengandung cita-cita yang akan dicapai negara Indonesia. Dengan demikian, dasar dan ideologi di sebuah negara dapat hidup dengan arah dan tujuan yang jelas. Pancasila dianggap paling sesuai dengan sendi dan kehidupan Indonesia. Soal yang kelima, yaitu Pancasila memenuhi syarat sebagai stat fundamental norma karena tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan Pancasila sebagai stat fundamental norma adalah A. Pancasila berfungsi untuk memberikan pandangan bagi bangsa lain, B. Pancasila menjadi sumber hukum tertinggi di Indonesia yang isi dan kedudukannya tidak dapat diubah, C. Pancasila sebagai peraturan untuk mengatur hidup orang banyak, D. Pancasila sebagai dasar hukum yang digunakan Indonesia untuk bergaul dengan negara lain, E. Norma yang berlaku di Indonesia disesuaikan dengan norma-norma yang berlaku di seluruh Indonesia. Jawabannya yaitu B. Karena stat fundamental norma adalah kaidah negara yang fundamental. Dalam hal ini, Pancasila sebagai sumber segala hukum yang ada di Indonesia, kedudukannya berada di tingkatan paling tinggi sehingga tidak dapat diubah. Teori stat fundamental norma dikembangkan oleh Hans Navinsky, seorang ahli hukum yang berasal dari Jerman. Soal yang keenam, menjalankan pemerintahan secara bersih tanpa adanya kecurangan seperti korupsi merupakan pengamalan sila A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawabannya yaitu E. Karena pada sila kelima mengandung makna bahwa keadilan sosial dan pemerataan dalam segala aspek kehidupan bernegara sangat diperlukan agar tercipta Indonesia yang damai dan berkeadilan sosial sesuai dengan cita-cita yang akan dicapai Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Soal yang ke-7, Indonesia menganut sistem kedaulatan rakyat, tapi juga mengakui kedaulatan lain. Salah satunya adalah kedaulatan negara. Pengakuan tentang kedaulatan negara terdapat pada A. Pancasila ketiga, B. Pancasila keempat, C. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3, D. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea 1, E. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea keempat. Jawabannya yaitu ya, E. Kenapa? Karena pengakuan kedaulatan negara tercermin pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea keempat yang berbunyi, negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.